Puji nama Tuhan. Shalom. Kita mempunyai Allah yang sangat baik. Dia selalu menolong kita, Dia selalu menopang kita. Karena itu Dia alasan kita untuk hidup sampai hari ini. Kita angkat satu pujian. Engkau alasanku hidup. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu Tuhan, mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, amin, selama ku hidup. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus,
Benar Yesus, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan, karena Engkau yang selalu memberikan kekuatan buat kami. Haleluya Yesus, benar Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bukan apa-apa Tuhan tanpa Engkau, karena Engkau yang selalu memberikan kekuatan. Karena kekuatan dari Engkau yang memampukan kami sampai hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau selalu setia kepada kami Tuhan. Ajar kami lebih setia kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Yesus buat anugerah yang telah Engkau berikan pada kami, atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bersama Yesus pasti bisa, bersama Yesus. GSJA 1, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai, suka-suka-Mu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang
hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Kita telah ditebus oleh darahnya. Oleh itu kita menjadi kuat karena Tuhan. Amin. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Kita adalah umat pemenang. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya.
Saya persilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kepada petugas persembahan saya persilahkan. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan, sudah menganugerahkan kepada kami sehingga pagi yang indah ini kami boleh ada bersama-sama di rumah-Mu ini ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan belajar memberi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, sucikan tangan-tangan kami ya Tuhan. Ialah apa yang kami persembahkan ini boleh menjadikan kemajuan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami serahkan sisa pekerjaan ini di dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi buat Tuhan. Tuhan kita. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Kuasa-Nya dicurahkan bagi kita.
Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat sampai kapanpun. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau peduli aku. Yesus, Kau pedulikan. Amin Yesus. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Amin Yesus. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganku, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganku, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam
Haleluya. Bapa Surgawi, oleh karena kasih-Mu Engkau menyelamatkan kami. Oleh karena kasih-Mu Engkau melimpahi kami dengan damai sejahtera. Oleh karena kasih-Mu kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Satu anugerah kembali Allah anugerahkan kepada kami. Jikalau kami boleh belajar dan mendengar akan kebenaran firman-Mu, Engkau memberkati kami ketika kami membuka hati kami buat firman Allah. Urapi hamba-Mu agar yang berkata-kata hikmat surgawi dan hanya nama Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, kita langsung saja mendengar firman Allah, belajar firman Allah terambil di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara semua membaca ayat yang genap. Demikian bunyi firman Allah. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bersama Yesus pasti bisa. GSCA 1. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba sebelum duduk berikan pujian kanan kiri, saudara. Ya, silakan kembali, saudara. Puji Tuhan. Pagi-pagi sudah dapat pujian, saudara ya, dari rekan kita. Saya memberikan judul renungan saya adalah kasih Yesus. Ya, saya akan berbicara tentang kasih Yesus.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya pasal 53 ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus yang menderita di atas kayu salib karena dosa manusia. Selagi saudara, kitab Yesaya pasal 53 ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus yang menderita di atas kayu salib karena dosa-dosa manusia. Dan nubuatan ini digenapi, saudara. Nubuatan ini terjadi yang disampaikan oleh Yesaya. Antara Yesaya dengan kelahiran Yesus itu jaraknya ratusan tahun, saudara. Tetapi nubuatan tentang janji Allah ini digenapi. Akhirnya Yesus datang ke dalam dunia ini dan memikul segala dosa saudara, memikul penderitaan saudara, dan mati di atas kayu salib saudara. Nubuatan yang digenapi oleh Tuhan Yesus itu selalu memberikan sebuah pelajaran rohani buat kita. Bahwa ketika Yesus berjanji, ketika Allah berjanji, Allah pasti menggenapi janjinya. Ya, ketika Allah berjanji, Allah pasti menggenapi janjinya. Seperti nubuatan Yesaya tentang Tuhan Yesus. Ratusan tahun kemudian digenapi nubuatan itu, lahirlah Tuhan Yesus, saudara. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa janji Tuhan itu selalu digenapi. Janji Tuhan selalu digenapi untuk siapa? Janji Tuhan pasti digenapi untuk orang-orang yang setia dengan Tuhan. Janji Tuhan digenapi untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang setia dengan Tuhan, ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan, ketika saudara dan saya cinta dengan Tuhan, maka Tuhan pasti menggenapi janjinya. Allah pasti menolong orang-orang yang dikasihinya, saudara. Nah, kembali kepada firman Allah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, penderitaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus itu sangatlah berat. Sampai-sampai ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dan berdoa kepada Bapa, keluarlah keringatnya, saudara ya. Dan keringatnya seperti apa, saudara? Seperti darah. Karena begitu ngerinya Yesus sebenarnya menanggung, memikul beban saudara, dosa kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita, sakit penyakit kita dipikul, ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Ketika Yesus ditangkapnya dan Yesus diperlakukan seperti binatang, Yesus dipukulnya, Yesus dicambuknya, dan dari ujung cambuk itu ada pengait seperti pancing yang terbuat dari besi dan tajamnya luar biasa. Saudara bayangkan, punggung Yesus yang dipukul, dicambuk, dan ujung cambuknya itu ada pengait atau pancing yang terbuat dari besi dan tajamnya luar biasa. Sekian puluh kali Yesus dicambuknya. Dan Yesaya pernah berkata, wajahnya tidak lagi menyerupai manusia karena dedel-duel, karena luka yang begitu menganga, luka yang begitu dalam. Yesus mau menderita karena saudara. Yesus mau menderita karena dosa-dosa saudara. Yesus mau menanggung penderitaan saudara. Yesus mau menanggung kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kita, tetapi dipikul oleh Yesus di kayu salib, saudara. Di kayu salib. Ada sebuah pertanyaan yang muncul dari kisah ini, saudara. Mengapa Yesus mau melakukan semuanya itu bagi kita, saudara? Mengapa Yesus mau melakukan ini bagi saudara dan saya, orang yang berdosa ini, saudara? Orang yang tidak masuk hitungan di kalangan orang-orang yang baik.
Mengapa Yesus mau melakukan ini bagi kita, saudara? Yang pertama adalah karena Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita, saudara. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada sebuah alasan yang besar mengapa Yesus rela mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Apa alasannya? Karena Allah mengasihi saudara. Karena Allah mengasihi kita, saudara. Kita lihat ayatnya Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita berdiri bersama-sama. Ini ayat hafalan anak-anak sekolah minggu, saudara. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, Yesus rela mati karena kasih mengasihi saudara dan saya. Yesus rela menanggung segala dosa kita karena Dia mengasihi saudara. Dia melakukan apapun yang Yesus lakukan karena Yesus mengasihi saudara. Bilang sama sebelah saudara, engkau dikasihi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, Allah mengasihi saudara. Karena begitu besarnya kasih Allah, Dia rela menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Sesuatu yang luar biasa. Dan oleh karena kasih-Nya engkau diselamatkan. Amin. Oleh karena kasih-Nya engkau diselamatkan. Oleh karena kasih-Nya engkau dilimpahi sukacita oleh Tuhan. Oleh karena kasih-Nya engkau diberkati oleh Allah. Oleh karena kasih-Nya engkau dilimpahi damai sejahtera yang dari Allah, saudara. Semua yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib karena kasih, karena kasih, karena kasih. Saudara kasih Tuhan, sadari bahwa apapun latar belakang saudara, ya apapun status sosial saudara, sadar bahwa engkau dikasihi Yesus. Untuk mengasihi kita, Dia rela menyerahkan nyawanya. Dia rela menyerahkan nyawanya. Jikalau nyawanya saja diserahkan untuk kita agar kita dapat diselamatkan, nyawanya saja diserahkan bagi kita, apalagi hanya mau menolong masalahmu, apalagi hanya mau menolong persoalanmu, untuk menyelamatkan dia saja diserahkan nyawanya. Saudara kasih Tuhan, sadarlah ketika kita sedang menghadapi masalah kita, sedang menghadapi persoalan kita, sedang menghadapi kesusahan kita, satu hal yang perlu engkau ingat, Tuhan Yesus mengasihi saya. Bahkan Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk saya. Kalau nyawanya saja diserahkan, apalagi mau menolong masalah saya, persoalan saya, pergumulan saya, beban saya, Tuhan pasti menolong. Amin, bersaudara kasih Tuhan, Allah pasti menolong. Beberapa waktu yang lalu dalam doa mujizat hari Senin, saya membagikan kertas kepada yang hadir di ibadah mujizat hari Senin, saudara. Bilang kepada yang hadir, tulis 3 pokok doa. Tulis 3 pokok doa. Nanti 3 pokok doa itu saya akan doakan. Ya, saya akan doakan. Ya, 3 saja, jangan banyak-banyak. Ya. Nanti saya, Pak Agus, Pendeta Trivena, Pendeta Muda Yosua, dan Pak Agus mendoakan kertas itu, permohonan itu, saudara. Ya. Tetapi syaratnya saudara juga harus berdoa. Syaratnya kalau sudah dijawab,
harus bersaksi, beritahu Pak Agus, beritahu Bu Ani, atau beritahu pendeta muda Yosua. Ya misalnya pokok doa yang pertama saya udah dijawab, sehingga dicoret, saudara, baru doakan yang kedua dan ketiga, saudara. Saudara terjadi, saudara. Beberapa minggu kemudian, orang-orang bersaksi bagaimana Allah menjawab doanya. Bagaimana Allah menjawab doanya. Pak Agus, pokok doa saya nomor 2 sudah dijawab, tolong dicoret. Pak Agus, pokok doa saya nomor 3 sudah dijawab. Ya, saya coret. Ya, diberitahu itu agar tidak didoakan terus pokok doa yang sudah dijawab itu, saudara. Dan sampai kemarin ada orang yang datang lagi dia berkata, pokok doa saya nomor 1 sudah dijawab, nomor 2 sudah dijawab, tinggal nomor 3 Pak Agus. Dan banyak kami menyaksikan sendiri bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah menolong. Saudara kasih Tuhan, Allah mengasihi saudara. Amin. Allah mengasihi saudara. Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Dengar baik-baik, ini prinsip saya, saudara. Kalau nyawanya saja diserahkan untuk saya, apalagi hanya untuk menolong masalah saya, pergumulan saya, sakit penyakit saya, Tuhan pasti menolong. Amin. Yang kedua, mengapa Yesus mau melakukan ini semua untuk saudara dan saya? Yang kedua adalah karena kita adalah ciptaannya yang begitu sangat berharga. Sadari bahwa saudara dan saya ini ciptaan Allah yang sangat berharga. Engkau seperti biji mata Allah sendiri. Saudara dan saya tidak hanya dikasihi oleh Tuhan, tetapi Allah melihat saudara orang-orang yang berharga, orang-orang percaya yang berharga, anak-anak Tuhan yang sangat berharga. Engkau diciptakan oleh Allah dan engkau sangat berharga bagi Tuhan. Engkau sangat berharga bagi Allah. Dengar baik-baik, engkau sangat berharga bagi Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, engkau berharga buat Tuhan. Ya. Kita lihat ayatnya, Ulangan pasal 32 ayat 10. Mari kita berdiri bersama-sama. Ya. Ulangan pasal 32 ayat yang 10. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dijaganya sebagai biji matanya. Biji mata Allah sendiri. Oh, saudara dan saya ini berharga banget loh bagi Tuhan. Sampai-sampai Mazmur pernah katakan tentang kematian. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara dan saya orang yang berharga. Orang yang berharga seperti biji mata Allah sendiri. Sebuah gambaran, ilustrasi betapa berharganya nilai saudara di hadapan Allah. Bilang sama sebelah saudara seberduduk, engkau berharga bagi Tuhan. Silakan kembali saudara. Tidak peduli engkau orang sederhana, engkau berharga. Tidak peduli apakah saudara fisik saudara pendek, engkau berharga. Tidak peduli hidung kita pesek, engkau berharga. Gini-gini, pesek-pesek begini ya ciptaan Tuhan loh saudara, betul enggak? Pendek-pendek begini ciptaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Allah ingin semua orang bertobat. Allah begitu rindu agar semua manusia bertobat. Ketika ada satu orang bertobat, saudara, bayangkan ribuan malaikat bersorak-sorai.
Ketika ada satu orang bertobat, percaya kepada Yesus, dan menempatkan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ribuan malaikat surga bersorak-sorai karena ada satu orang percaya kepada Yesus. Di sini ada Mbak Ari, putrinya Ibu Mirin. Mbak Ari, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan yang memelihara kamu, Tuhan yang menjagai kamu, Tuhan yang melindungi kamu, dan engkau dan Mbak Ari berharga di mata Tuhan. Kalau saudara dan saya berharga, tidak mungkin dibiarkan oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya orang-orang yang berharga bagi Tuhan, tidak mungkin Tuhan membiarkan saudara. Engkau pasti dijagai, dilindungi, dan Allah pasti memberkati saudara. Memberkati saudara. Amin, saudara kasih Tuhan. Mengapa? Karena engkau berharga. Karena engkau berharga. Karena engkau berharga. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa Yesus mau melakukan ini bagi kita? Sampai-sampai Yesus rela mati di kayu salib karena dosa kita. Sampai-sampai Yesus memikul penderitaan kita, kesengsaraan kita. Ya, kutuk kita dipikul oleh Yesus di atas kayu salib, saudara. Ya, mengapa Yesus mau melakukan ini semua bagi kita? Yang ketiga, karena Yesus mau mati untuk dosa kita. Karena Yesus mau mati untuk dosa kita. Tidak ada orang yang mau mati untuk orang lain. Tidak ada orang yang mau mati untuk orang lain. Tetapi Yesus sudah melakukan ini untuk kita orang berdosa, agar kita selamat bebas dari penghukuman yang sangat mengerikan. Saudara kasih Tuhan, Yesus mau mati untuk saudara dan saya, agar melalui kematian Yesus di atas kayu salib, engkau dapat hidup dalam anugerah-Nya. Agar melalui kematiannya di atas kayu salib, engkau hidup di dalam kemurahan-Nya, saudara. Kita lihat ayatnya, Matius pasal 20 ayat 28. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Matius pasal 20 ayat 28. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi orang banyak. Saudara kasih Tuhan, Yesus mau mati karena dosa kita, karena penderitaan kita, karena kesengsaraan kita. Agar melalui kematiannya engkau justru memperoleh kehidupan di dalam Kristus. Hidup dalam apa? Hidup dalam anugerah-Nya, hidup dalam kemurahan-Nya. Ada 3 hal yang perlu engkau ingat pada pagi hari ini. Mengapa Yesus mau memikul, menanggung segala penderitaan kita, dosa kita. Yang pertama adalah karena Yesus sangat mengasihi kita. Kedua, 3, tutup mata saudara. Haleluya. Ya Shankara Labayash. Saudara yang sedang menghadapi masalah hari ini, ingatlah, nyawanya saja Dia serahkan untuk kita. Masalahmu pasti ditolong Tuhan. Taruh imanmu di kaki Yesus. Taruh imanmu untuk percaya kepada Allah. Saudara yang sedang menghadapi pergumulan, ingatlah, nyawanya saja diserahkan untuk saudara. Dia pasti akan menolong pergumulan saudara. Bukan dengan kekuatanku menghadapi pergumulanku, tapi menghadapinya dengan kekuatan Allah. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu. Mari kita angkat tangan kita. Engkaulah kuat yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Tutup mata saudara. Ada kebenaran rohani yang kita dengar pagi ini. Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk kita, apalagi hanya untuk menolong masalahmu, persoalanmu, kesusahanmu. Dia pasti menolong saudara. Dengar saya, Dia pasti menolong saudara. Ketika saya diperhadapkan oleh masalah, persoalan dalam hidup saya tidak berdoa, Tuhan bebaskan saya dari masalah ini. Saya tidak berdoa seperti itu. Tuhan bebaskan saya dari persoalan dan masalah saya tidak berdoa seperti itu. Tetapi saya berdoa, Tuhan beri aku kekuatan-Mu untuk menghadapi masalahku. Beri aku kekuatan-Mu untuk menghadapi persoalanku dan pergumulanku. Beri aku kekuatan-Mu untuk menghadapinya, Tuhan. Itu yang saya doakan. Hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang membawa pergumulanmu, membawa masalahmu, membawa persoalanmu. Saya akan berdoa agar engkau tidak dibebaskan dari masalah. Saya akan berdoa agar engkau dibebaskan dari pergumulan, tidak. Tetapi saya mau berdoa Pak Saudara agar engkau diberi kekuatan dari Allah untuk menghadapi masalahmu. Engkau diberi kekuatan oleh Allah menghadapi pergumulanmu. Dan ketika engkau diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi masalahmu, maka Tuhan yang menjaminkan kemenangan. Saudara pasti menang dengan masalahmu, engkau pasti menang dengan pergumulanmu. Kalau ada saudara yang mau didoakan hari ini agar engkau diberi kekuatan, bukan dibebaskan dari kesusahan, tapi diberi kekuatan untuk menghadapi masalahmu, persoalanmu, kesusahanmu, pergumulanmu. Engkau bisa angkat tangan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah.
Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Saya tidak mau berdoa untuk orang yang hanya sekadar mengangkat tangannya. Kita angkat pujian ini, saudara yang angkat tangan bisa maju ke depan bersama-sama saya, bukan dengan kekuatanmu. Haleluya. Bukan dengan kekuatan, benar, bukan dengan kekuatanku Tuhan. Amin. Hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat yang menopangku, yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapanku. Pandang wajah-Mu. Rapnya saja, singer akan menyanyikan ini. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau tahu pergumulan anak-Mu ini Tuhan. Engkau tahu pergumulan anak-Mu ini Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolongnya. Hanya Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar. Oleh karena itu aku berdoa, Tuhan beri kekuatan yang baru. Allah beri kau kekuatan untuk menghadapinya. Dan Tuhan menjaminkan engkau kemenangan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan merasakan keajaiban Tuhan. Engkau akan merasakan mujizat Allah. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jamah, beri kekuatan-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, beri kekuatan-Mu Tuhan. Beri kekuatan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang menjaminkan kemenangan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh Yesus, di dalam nama Yesus. Jangan lepaskan, Kaulah
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, kaulah harapan, kaulah harapan dalam, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, Engkau memberi kekuatan yang baru. Sekarang lama-lama ya. Sekarang semuanya taruh kedua tanganmu di dada saudara. Taruh kedua tanganmu di dada saudara dan angkat wajahmu ke atas, tidak menunduk. Tumpangkan kedua tanganmu di dada saudara dan angkat wajahmu ke atas, tidak menunduk. Mukamu yang kau angkat ke atas akan disinari dengan kemuliaan Tuhan. Disinari dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Inaralawalawaya sikirata kalayas. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa di surga, di tengah-tengah jutaan manusia di bumi ini, bahkan miliaran manusia yang ada di bumi ini, Engkau telah memilih kami. Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Engkau mau mati, Engkau mau mengorbankan diri-Mu hanya untuk kami Tuhan. Dan ini adalah bukti betapa Engkau mengasihi kami. Betapa Engkau Tuhan menghargai hidup kami. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Betapa berharganya kami di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau tidak hanya mati buat kami, tetapi Engkau juga bertanggung jawab atas hidup kami. Jika nyawa-Mu saja Engkau berikan untuk kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami sedang alami, kami tidak pernah sendirian. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau siap memberikan pertolongan-Mu untuk kami. Engkau siap mengulurkan tangan-Mu untuk menggandeng kami. Bahkan Engkau siap memberikan jalan keluar untuk setiap masalah dan persoalan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengerjakan doa kami. Biarlah Tuhan yang akan pimpin hidup kami. Biarlah Tuhan yang akan terus berkarya di dalam hidup kami. Karena kami percaya jika Engkau mengasihi kami, maka Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh. Tetapi tangan kasih-Mu akan terus merangkul, memberikan kekuatan kepada kami. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang hadir malam pada pagi hari ini. Kami percaya setiap kami yang ada di ruangan ini diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan pertolongan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami percaya dengan iman Engkau tidak hanya mendengar, tetapi Engkaulah sumber jawaban, bahkan pertolongan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan beriman, mari kita katakan bersama-sama. Amin.